Oke guys, hari ini kita akan membahas siaran pers nomor 46 tahun 2021 ya. Ini terkait PPS ya, Program Pengungkapan Sukarela. Ini news yang sangat hot sekali di tahun 2022 dan akan berlangsung dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Ini salah satu siaran pers mereka ya, siaran pers kantor pajak. PPS ini adalah kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela ya, melalui PPH atau melalui pembayaran PPH atau pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta ya. Yang perlu dibawahi adalah pengungkapan harta. Banyak manfaat yang akan diperoleh, diantaranya terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data, bahwa data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Nah, ruang lingkupnya guys ya. Ruang lingkupnya ada dua, ada kebijakan 1 dan kebijakan 2. Untuk kebijakan 1 ini untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Basis pengungkapannya adalah harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat mengikuti tax amnesty. Tarifnya 11% untuk harta deklarasi luar negeri, 8% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri, 6% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi SDA, dan renewable energy ya. Untuk kebijakan 2, ingat guys, kebijakan 2 ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi ya. Untuk harta perolehan 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Tarifnya berapa? 18% untuk harta deklarasi luar negeri, 14% untuk harta luar negeri repatriasi, dan harta deklarasi dalam negeri, 12% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi SDA, dan renewable energy ya. Programnya dilaksanakan selama 6 bulan, 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Untuk kebijakan 2 harus memenuhi syarat ya. A. Tidak sedang diperiksa atau dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016, 17, 18, 19, 20. B. Tidak sedang dilakukan penyidikan dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan. Ya, sebagai informasi untuk kebijakan pertama, jika sedang diperiksa apakah bisa ikut PPS kebijakan 1, itu bisa ya. Ini perbedaan antara kebijakan 1 dan kebijakan 2. Tata cara pengungkapan. Pengungkapan dilakukan dengan surat pemberitahuan pengungkapan harta SPPH yang disampaikan secara elektronik ya, melalui laman pajak.go.id /PPS. SPPH itu dilengkapi dengan SPPH induk, bukti pembayaran PPh final, ini yang paling penting, daftar rincian harta bersih, daftar hutang, pernyataan repatriasi atau investasi. Terus tambahan kelengkapan untuk peserta kebijakan 2, ini untuk kebijakan 2 ya, pernyataan mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum, surat permohonan pencabutan banding, gugatan, atau peninjauan kembali. Peserta PPS dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya untuk membetulkan SPPH apabila ada perubahan harta besi dan kesalahan tulis, hitung, ataupun perubahan tarif ya. Nah, satu lagi yang info PPS, peserta PPS dapat mencabut keikutsertaan dalam PPS dengan mengisi SPPH selanjutnya dengan nilai 0. Peserta PPS yang mencabut SPPH dianggap tidak ikut PPS dan tidak dapat lagi menyampaikan SPPH berikutnya. Ingat ya, hati-hati guys ya, kita harus penting melihat informasi ini ya. Tapi harusnya teman-teman nggak mencabut SPPH yang sudah dilaporkan sih. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak PPH final 4128 dengan kode jenis setoran. Kebijakan 1 itu 427, kebijakan 2 itu 428. Pembayaran tidak dapat dilakukan dengan pemindah bukuan ya, mesti fresh money berarti. PPh final yang harus dibayarkan
sebesar tarif dikali nilai harta bersih. Harta bersih itu adalah harta dikurang hutang. Nah, untuk kebijakan 1, pedoman yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai harta per 31 Desember yaitu nilai nominal untuk harta kas atau setara kas, nilai objek pajak atau untuk tanah atau bangunan, dan nilai jual kendaraan untuk kendaraan bermotor. C. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang, emas atau perak. D. Nilai dipublikasikan oleh PT BI untuk saham dan waran yang diperjualbelikan oleh BEI. E. Nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilaian Harga Efek Indonesia untuk SBN ya. Dan efek bersifat utang sukuk yang diterbitkan perusahaan. Jika tidak ada pedoman, ini untuk kebijakan 1 ya guys ya. Menggunakan hasil penilaian kantor jasa penilaian publik atau KJPP. Untuk kebijakan 2, pedoman yang digunakan untuk menghitung besaran nilai harta per 31 Desember 2020 adalah 1. Nilai nominal kas atau setara kas. 2. Harga perolehan untuk selain kas atau setara kas. C. Jika tidak diketahui, menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari harta sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak ya. Nah, kita harus lihat nih ada perbedaan penilaian harta di kebijakan 1 dan kebijakan 2, jadi tidak bisa disamakan. Terus ketentuan repatriasi. Repatriasi atau pengalihan harta di Indonesia dilakukan paling lambat 30 September 2022 melalui bank ya. Harta bersih yang dialihkan ke Indonesia tidak dapat dialihkan keluar wilayah Indonesia paling singkat selama 5 tahun terhitung sejak surat keterangan diterbitkan. Holding per lihat ini berlaku pula untuk aset deklarasi dalam negeri. 5 tahun ya guys. Ketentuan investasi. Investasi dilakukan pada hilirisasi sumber daya alam atau renewable energy atau investasi surat berharga negara. Sebenarnya yang paling gampang ya SBN ya. Investasi pada hilirisasi SDA atau renewable energy dapat dilakukan dalam bentuk pendirian usaha baru atau penyertaan modal. Untuk investasi di SBN dilakukan di pasar perdana mekanisme private placement melalui dealer utama untuk menunjukkan surat keterangan. Investasi dilakukan paling lambat ya, 30 September 2023. Investasi dilakukan paling singkat 5 tahun sejak diinvestasikan. Terus, investasi dapat dipindahkan ke bentuk lain setelah minimal 2 tahun ya guys. Perpindahan antar investasi maksimal 2 kali dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender. Perpindahan investasi diberikan maksimal jeda 2 tahun. Jeda waktu perpindahan antar investasi menangguhkan holding period 5 tahun. Peserta PPS dengan komitmen repatriasi dan atau investasi wajib menyampaikan laporan realisasi investasi melalui laman DJP paling lambat saat berakhirnya batas penyampaian SPT tahunan. Nah, ini ketentuan lainnya guys. Bagi peserta PPS kebijakan 1 sampai PPS berakhir masih ada harta yang belum diungkapkan pada saat mengikuti Teks Amnesti 2016 dikenai PPh final atas harta bersih tambahan kalau badan 25%, kalau orang pribadi 30%, untuk wajib pajak tertentu 12,5%. Plus ditambah sanksinya guys ya, 200% pada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Sanksinya 200% ya guys. Bagi peserta PPS kebijakan 2 yang sampai PPS berakhir, masih ada harta yang belum diungkapkan dalam SPPH dikenai PPh final tambahan dengan tarif 30%, pasal 11 ayat 2 Undang-Undang HPP, ditambah sanksi pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan atau KUP ya. Bagi peserta kebijakan 1 yang one prestasi sampai batas waktu repatriasi investasi yang ditentukan dikenakan tambahan PPh final. Ini one prestasi ya, tidak melakukan investasi atau repatriasi yang telah disampaikan. Untuk repatriasi aset luar negeri dan deklarasi dalam negeri yang diinvestasikan dalam bentuk SBN, hilirisasi SDA, renewable energy, itu dikenakan 6%, 6%. Untuk repatriasi aset luar negeri itu 8%, 8%. Untuk deklarasi aset luar negeri itu 11%. Kalau gagal investasi,
gagal investasi hanya repatriasi luar negeri atau deklarasi dalam negeri yang sukarela itu 3%, SKPKB itu 4,5%, gagal investasi dan gagal repatriasi hanya deklarasi luar negeri itu sukarela itu 6%, SKPKB 7,5%. Gagal repatriasi hanya di deklarasi luar negeri adalah ditambahkan tambahan PPN 4% dan 5,5%. Bagi peserta kebijakan 2, uang prestasi sampai batas waktu yang telah ditentukan dikenakan tambahan PP final. Ini contohnya repatriasi aset luar negeri dan deklarasi aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN itu 12%. Kalau gagal dikenakan 3%, 4,5%. Kalau gagal investasi hanya deklarasi dalam negeri 7% plus 8,5%. Kalau gagal repatriasi hanya deklarasi dalam negeri itu 5% plus 6,5%. Mungkin teman-teman bisa baca juga. Informasi lebih lanjut terkait PPS termasuk salinan PMK tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela dapat dilihat di www.pajak.go.id PPS. Nah, demikian siaran pers dari pajak. Terima kasih teman-teman.